Halo Velas, selamat datang di English Hangout. Pada episode 7 kali ini kita akan membahas tentang linguistik. Kebetulan nih teman obrolan saya ada dari salah satu dosen di Universitas Wijaya Putra. Mem Santi, halo, apa kabar? Halo, I'm fine, good. Nice, selamat datang ya Mem. Nanti terima kasih sudah datang. Dan ya ini saya mau tanya-tanya tentang linguistik nih Mem. Jadi pertanyaan saya yang pertama, ini dasar sekali, jangan diketawain ya Mem. Apa itu linguistik? Ya, banyak sih yang bertanya sebenarnya linguistik itu apa gitu ya. Iya. Kalau kita lihat dari beberapa references, itu memang ada beberapa definisi. Tapi basic definition-nya itu linguistic is a scientific study of language. Scientific study of language. Waduh, udah high end ini bahasanya. Bisa lebih sederhana untuk yang awam seperti saya, Mem? Jadi kalau kalian ambil spesialisasi di linguistik, itu kalian nggak hanya belajar tentang bahasa, tapi di sana nanti kalian bisa belajar tentang bagaimana seseorang itu mendapatkan bahasa pertamanya, kemudian bagaimana struktur dari bahasa itu sendiri, mempelajari tentang sound, bunyi, gimana to pronounce the language itu dengan benar. Dan satu lagi yang menarik, kalian bisa belajar tentang ini, hubungan antara bahasa dengan society. Sehingga kalian akan tahu fenomena-fenomena bahasa yang ada di lingkungan kalian. Oh, luas sekali ya, Mem. Jadi berhubungan dengan sosial juga, bagaimana kita berinteraksi dengan sosial, dan itu berhubungan dengan ilmu bahasa ini. Jadi tadi pronunciation tentang sosial juga, apakah itu semua yang termasuk dalam kajian ilmu bahasa atau linguistik ini, Mem? Iya, jadi ketika kamu udah ngambil spesialisasi di linguistik itu, nanti sifatnya adalah bertahap. Ada materi-materi yang diberikan mulai dari semester 1 sampai dengan semester 8. Biasanya kita mulai dari basic dulu ilmunya, yaitu pertama kita akan belajar tentang sound. Nah, untuk belajar tentang sound itu sendiri akan dipelajari di mata kuliah yang disebut ada fonetik, ada phonology. Kemudian setelah itu ke tahap berikutnya, setelah kalian nih udah tahu tentang sound, gimana cara pronounce fonim, kata. Nah, nanti kalian akan menganalisis atau melihat lebih dalam tentang pembentukan kata. Jadi kata itu ada, kalau di bahasa Indonesia nih kita punya imbuhan gitu ya, ada ber, ada an. Tapi kalau di bahasa Inggris nanti ada istilahnya affixation, mulai dari prefix, kemudian ada infix, ada suffixnya. Itu dipelajari di mata kuliah morfologi. Setelah sound itu. Setelah sound. Nah, kemudian naik lagi ke tahap berikutnya. Ini sudah nih belajar tentang kata. Nanti akan lebih lagi kita belajar tentang frase atau phrase, sentence. Gimana pembentukan frase itu, gimana pembentukan sentence, kok bisa sih kalimatnya menjadi I'm studying English, bukan studying English I am. Nah, itu nanti dijelaskan lebih jauh. Jadi ketika kamu ditanya, kenapa kok kalimatnya I'm studying English, kok gak studying kebolak-balik gitu? Jawabannya udah nggak pakai perasaan sih betul ya kayak gitu, udah nggak gitu lagi. Tapi you can explain scientifically kenapa kok susunannya seperti itu. Oh, ini berhubungan dengan grammar gitu kan? Oh, Structure of the sentence itu sendiri ya. Iya. Jadi nanti setelah kata, sentence, naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kamu akan diberi materi-materi yang berhubungan dengan meaning. Cara melihat kata itu gimana sih meaningnya, frase itu gimana sih kita memaknai sebuah frase, kalimat yang entah itu di dalam bentuk discourse, dalam bentuk teks, atau dalam bentuk spoken text. Lebih tinggi lagi nanti ada ilmu materi yang dihubungkan dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu disiplin yang lain. Oh, jadi memang
berurutan ya, Mem, dari yang terkecil dulu, dari sound, bunyi, kemudian bagian terkecil dari kata, imbuhan itu di morfem, kemudian ke frasa, ke kalimat, setelah itu meaning-nya. Memang berurutan ya, Mem. Oh, tadi Mem bahas berhubungan dengan studi lain, ilmu bahasa lain. Apa hubungannya itu, Mem? Ya, jadi di linguistik itu sendiri, jadi bahasa itu dia ternyata nggak berdiri sendiri. Jadi mungkin selama ini orang berpikir bahwa mempelajari bahasa itu hanya belajar tentang kalimat-kalimat, tentang grammar. Tapi kalau kalian ambil di bidang linguistik, itu nanti ilmu bahasa itu dihubungkan dengan disiplin ilmu lain dan dimasukkan dalam materi atau mata kuliah yang ada di fakultas tersebut, di program studi tersebut. Contoh misalnya, ilmu bahasa dihubungkan dengan disiplin ilmu lain yaitu psikologi. Nanti ada mata kuliah yang namanya psikolinguistik. Psikolinguistik. Kemudian ada lagi misalnya ilmu bahasa yang dihubungkan dengan sosial. Kan ada materi sosiolinguistik. Kemudian kalau ingin mempelajari ilmu linguistik yang dihubungkan dengan neuron atau saraf ya, gimana cara otak kita memproses bahasa itu, di sini gimana sih prosesnya, itu nanti ada lagi neurolinguistik. Wah, sampai ke otak. Oh, ini kalau dihubungkan dengan bahasa hewan, biolinguistik, bukan? Biolinguistik gitu ya. Kan hewan juga bicara, masuk linguistik nggak itu, Mem? Ya, jadi memang ada disiplin ilmu yang mempelajari tentang bahasa hewan ya. Itu nanti ada sendiri, memang ada bagiannya, tapi saya nggak tahu apakah itu nanti akan dipelajari lebih lanjut di ilmu linguistiknya atau tidak ya. Jadi kita hanya selama S1 ini kita hanya fokus pada ilmu linguistik manusia. Manusia, oke. Bukan hewan. Tapi ilmu bahasa manusia sendiri ada banyak, kan? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis. Apakah itu terangkum dalam satu ilmu bahasa yang sama, satu linguistik? Ya, jadi gini, kalau kita belajar ilmu linguistik itu teorinya sifatnya general, umum. Jadi misalnya kita linguistik itu nanti ada jurusannya, kita kan di English linguistik ya. Linguistik bagian dari prodi sastra Inggris, bahasa Inggris, di dalamnya kan ada nanti spesialisasinya di linguistik. Kita mempelajari ilmu bahasanya, yang mana ilmu itu bisa diterapkan ke bahasa-bahasa yang lain. Kalau teorinya sifatnya general, jadi universal teorinya itu. Bisa diterapkan di bahasa apapun gitu. Nah, yang ada di Wijaya Putra ini itu kan sastra Inggris gitu ya. Iya. Kita fokusnya pada ilmu linguistik, kita membedah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, di situ kita akan belajar tentang gimana sih bahasa Inggris, mulai dari awan pronunciation-nya yang tadi seperti saya bilang, ada materi fonetik, phonology, kemudian morfologi dan sebagainya. Nah, ketika kita mempelajari itu, kadang kan ini ya, dosen itu ingin memberikan contoh dalam bahasa lain, karena berhubung ini di Indonesia dan dosennya seperti saya hanya menguasai bahasa Indonesia, jadi komparasinya adalah dengan bahasa Indonesia, dan itu pun bisa menggunakan teori yang sama. Sama pula yang terjadi di Inggris. Misalnya di Inggris atau di Amerika, ketika ada mata kuliah yang Inggris seperti ini, mereka akan mengompar mungkin nggak dengan bahasa Inggris, karena kan memang bahasa Inggris. Jadi dengan bahasa lain, misalnya ada bahasa Prancis, Spanyol, tapi sama. Teorinya adalah basic teorinya sama. Ada mulai phonology, morfologi, syntax, and so on. Jadi dipelajari secara umum dan basically sama. Sama teorinya, universal karena sifatnya. Ya, dari tadi kita bahas tentang linguistik, berhubungan tentang bidang ilmu lain, bisa sosial, psikologi. Cuman apakah ada ini aja secara
general, apa tujuan kita belajar linguistik? Oke, kalau bicara tujuan itu ini menurut point of view saya ya. Jadi yang pertama, kita akan lebih tahu tentang language that we are interested in. Jadi misalnya kita sangat tertarik dengan bahasa Inggris. Kita nggak hanya bisa speak fluently, but we know more about that. Mulai dari root-nya, mulai dari akarnya. Kita tahu gimana how to pronounce well, even though we cannot speak fluently. Ya, meskipun kita nggak bisa ngomong dengan fluent as a native, tapi kita punya knowledge tentang itu. Kita tahu pembentukan kata seperti apa, kemudian kita tahu struktur kalimatnya, sejarahnya, meaning-nya, itu yang pertama. Jadi poin yang pertama adalah kita lebih paham itu tentang bahasa yang kita ingin pelajari. Yeah. Kemudian yang kedua, kita jadi tahu bahwa melalui linguistik bahasa itu make us as a human. As a human. Maksudnya apa? Kita tahu animals itu juga punya bahasa untuk berkomunikasi. Iya, kan bisa ngobrol sama kucing misalnya. Nah, bahasanya merupakan simbol yang berbeda dengan bahasa manusia yang kita pelajari. Bedanya di mana? For example, ada couples, dia dua-duanya orang Indonesia. Kemudian melahirkan seorang bayi, yang mana bayi itu akhirnya diadopsi sama dua orang tua yang dua-duanya berasal dari, let's say, Australia atau Amerika. Kemudian dia dibesarkan di sana. Tanpa ada expose, ini genetiknya Indonesia loh ya. Nah, ketika bayi itu besar, bisa ngomong, menurut kamu kira-kira bahasa apa yang dia gunakan? Ya, pasti bahasa orang tua adopsinya. Betul ya, bahasa seperti Inggris itu. gitu misalnya. Nah, apakah itu berlaku untuk hewan? Nah, misalnya kamu ada kucing ya, baru melahirkan, kemudian si baby ini diadopsi di Amerika. Apakah bahasa si kucing ini beda nggak menurutmu? Apakah suaranya bukan jadi meong atau accent-nya jadi sama ya, benar. Jadi nggak mungkin dia tiba-tiba roar. Nah, itu dia salah satu sifat bahasa manusia itu adalah cultural transmission. Cultural transition ya. Transisi budaya. Iya. Kita bisa gitu, tapi it doesn't work for animals. Yes. Nah, kemudian yang kedua ada satu sifat yang saya ingat betul itu reflexiveness. Refleksif? Termin? Ya, jadi gini, manusia bisa mempelajari bahasa lain selain bahasanya. Jadi kita bicara bahasa Indonesia nih, kita bisa mempelajari bahasa lain dengan menggunakan bahasa. Kita bisa mempelajari bahasa Inggris dengan menggunakan bahasa Indonesia atau sebaliknya. But it doesn't work for animals. Bisa nggak si kucing mempelajari bahasa buaya atau sebaliknya? Iya. Ya. Itu yang kedua tadi. Nah, yang ketiga, tujuan kita belajar linguistik, ketika kamu mempelajari linguistik itu, kamu akan berhubungan dengan data yang banyak sekali. Dengan data yang banyak, kamu akan menggunakan berbagai metode, scientific method. Dan itu nanti akan membuat akses kamu untuk dekat atau approach ke bidang lain itu sangat luas. Jadi kan ada jurusan computational linguistik, kemudian tadi saya bilang ada neurolinguistik. Semua itu menggunakan metode yang berbeda. Jadi akses ketika kamu mempelajari linguistik itu bisa membuat akses kamu ketika masuk ke disiplin-disiplin lain itu nggak sulit.
Jadi meskipun kita belajar disiplin ilmu lain, ilmu linguistik itu tetap penting untuk Betul. akses ke dalamnya. Wow, dalam sekali ya, Mem. Jadi dan ini krusial sekali karena linguistik makes us human, membuat identitas kita sebagai manusia seperti itu. Wow. Ya, itu tadi tujuan mempelajari linguistik sangat luas sekali. Dan saya pernah baca nih, Mem, ada pengertian. Jadi sebelumnya juga saya baca-baca sedikit tentang linguistik. Ada kalimat yang saya kurang pahami. Linguistic helps us understand our world. Jadi bagaimana kita bisa mempelajari tentang dunia kita hanya dengan linguistik? In what way gitu, Mem? Iya, oke. Jadi kita ini fokusnya di linguistik yang English linguistik gitu ya. Iya. Jadi ketika kamu masuk ke jurusan atau spesialisasinya di linguistik, seperti saya bilang tadi, kamu sudah dibentuk dari awal untuk mempelajari komponen karakteristik dari bahasa itu. Mulai dari awal, dari yang paling sederhana fonim sampai dengan meaning. Otomatis kamu sudah menjadi satu dengan bahasa tersebut. Menjadi satu dengan bahasa. Dengan bahasa yang kamu pelajari. Jadi misalnya saya mempelajari bahasa Inggris, saya menjadi satu dengan Inggris. Menjadi satu dalam arti apa? You know more about the culture as well. Oh. Jadi ketika kamu berkomunikasi menggunakan bahasa tersebut, kamu tahu kata apa yang tepat ketika kamu akan berkomunikasi dengan someone that older or younger than you, pilihan kata diksi apa yang sesuai, kemudian kapan harus menggunakan kata A, B, dan C, dan seterusnya. Dengan begitu, kamu lebih diterima. Sehingga jadi easy, mudah. Ya, saya jadi tahu tentang dunia ini, saya tahu tentang harus bersikap seperti apa, udah nggak weird lagi, nggak aneh lagi. That's why we can understand our world. Jadi kita bisa adaptasi dengan lingkungannya. Ya, akhirnya klik juga. Thank you, Mem. Jadi dari adaptasi itu juga termasuk fungsi linguistik dalam kehidupan kita kan, Mem. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jika ingin adapt ke dunia luar atau misalnya dalam bahasa Inggris, saya misalnya ingin tinggal di England, jadi saya lebih paham tentang culture-nya, nggak awkward gitu. Jadi selain itu, apakah ada fungsi lain dalam kehidupan sehari-hari kita untuk linguistik? Linguistik, oke. Itu kan language itu kan tool ya. Tool, alat. Sebagai alat, tool of communication. Jadi dengan belajar linguistik itu kamu analoginya adalah diajarkan bagaimana menggunakan tool tersebut. Dengan gimana kamu menggunakan language itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di rumah, at home. Kamu jadi tahu, kalau kita belajar linguistik bahasa Indonesia, di rumah kita jadi tahu bagaimana how to communicate with, misalnya yang punya anak, with our children, dengan orang tua. Gimana cara memilih kata yang tepat untuk berbicara dengan orang tua, gitu ya, dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Itu untuk kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari pun bisa di bidang bisnis, gimana ketika kamu harus berkomunikasi with your customer, gitu ya, to sell a product, to persuade them to buy your product, itu kan salah satu, kalau kita tahu ilmu bahasanya, itu akan lebih mudah. Banyak juga motivator yang akhirnya dia bisa banyak followernya, bisa jadi karena dia lihai, menguasai master dalam mengolah katanya, dan itu dipelajari di mana? Kalau tahu kita ini ya harus tahu core-nya dulu, root-nya, fungsi katanya. Fungsi kata ini bisa nggak saya gunakan untuk persuade someone? Makanya ada yang pernah bilang word has power ya. Betul. Yes. Wah, hebat sekali. Mungkin memang sebagian orang baru dengar apa itu linguistik, padahal linguistik sudah ada sejak kita lahir. Betul. Ya, jadi tadi Mem sudah bilang
masuk ke bisnis juga. Mhm. Gini nih, mungkin yang paling bikin penasaran, kalau kita belajar linguistik, nanti kita bisa kerja apa saja gitu? That's common question ya. Yes. Mostly from our parents as Yes, well. exactly. Ketika kita bilang ke orang tua kita, saya mau ambil jurusan nih. What will you gonna be? Mau jadi apa? Setelah kamu lulus ini mau jadi apa gitu kan? Yes. Sometimes our friend also asking the same things. Nah, banyak ini area pekerjaan yang memang require linguistic knowledge. Only linguistic knowledge. For example, jadi English teacher, lecturer, kemudian ada translator, interpreter, gitu ya. Tapi it doesn't close any possibility that bidang yang lain pun membutuhkan linguistik. Why? Kenapa? Mungkin orang-orang di sana nggak tahu bahwa ketika kamu masuk di jurusan linguistik ini, kamu nggak hanya dapat ilmu bahasanya aja, tapi ada soft skill yang lain, gitu ya. Ada mata kuliah yang lain yang mendukung supaya kemampuan linguistikmu itu lebih terlihat lebih bos gitu ya. Nah, bidang yang lain misalnya ada mata kuliah tentang tourism, legal and documentation, kemudian ada public speaking gitu ya, ada business correspondence. Nah, itu akan membuat skill kamu, di mana kita tahu honestly, linguistik itu adalah basicnya. Jadi dengan basic itu akan dilengkapi dengan keahlian yang lain, yang mana ketika kamu lulus, kamu bisa masuk di bidang apa aja. Misalnya di government, di pemerintahan, kemudian di kedutaan, sebagai HRD, public speaker, banyak sekali. Jadi sifatnya itu fleksibel, malahan ya, lebih luas. Lebih luas. Jadi kalau ditanya mau jadi apa, ya banyak dong. Betul. Gitu ya, Mem. Iya, jadi memang seperti yang saya tangkap dari Mem Santi, segala bidang pekerjaan selama itu require dengan interaksi, komunikasi dengan orang lain, justru linguistik ini mengambil peran penting gitu. Betul. Ya, Mem. Wah, daging semua yang saya dapat dalam waktu singkat, saya terbuka semua tentang linguistik. Kalau boleh tahu nih, Mem, agak pribadi, Mem Santi kenapa tertarik belajar linguistik, menguasai linguistik? Kalau dibilang menguasai itu tidak, I'm still learning. Ya. Awalnya dulu memang dari nggak tahu, tadi sama seperti mungkin awam masuk aja ke sastra Inggris gitu ya. Ternyata ketika kita semester 3 di sastra Inggris kita itu ada specialization. Nah di situ pertama sebelum kita ada 2, literatur sama linguistik. Nah sebelum kita masuk lebih dalam itu ada mata kuliah yang namanya Introduction to Literature dan Introduction to Linguistic. Ketika saya I do not know, I'm not sure yang mana yang duluan waktu itu when I was young. Jadi ketika ada mata kuliah English literatur ini ada assignment yang meminta kita untuk interpretasi puisi, kemudian karya sastra yang lain. Entah kenapa hasil interpretasi saya itu selalu berbeda dengan interpretasi dosen. Jadi semacam too far-fetched gitu ya. Akhirnya saya nggak tahu, mungkin putus asa atau saya merasa, nah ini kan katanya berdasarkan saya, kenapa kok beda kayak gini dan disalahkan? Kan beda-beda ya. Nah itu yang tidak bisa saya terima. Akhirnya ketika saya dapat Introduction to Linguistic, ternyata belajar fenomena bahasa. Oh ini sampai ada rumus yang bisa dibentuk dari kata, dari kalimat, frase, itu membaca. Wow, sampai segini ya.
it's really amazed me ya pada saat itu. Akhirnya, oke deh, I think this is it is me. Harus ke linguistik nih, pokoknya nggak jadi deh ke literatur. Mohon maaf yang para pecinta literatur. Oh, jadi itu asal mulanya ya. Ya memang ada pilihan literature dan linguistik, dan linguistik pun sangat luas sekali, namun sangat berguna sekali, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam dunia kerja. Ini sangat daging semua yang saya dapatkan. Mungkin Mem Santi, sebelum sesi kita berakhir, ada pesan-pesan untuk para velas di rumah? Pesan sih nggak ada, tapi saya punya quote yang bagus buat kalian. Seperti yang sudah kita ulas tadi, bahwa language what make us human. Language what makes us human. That's it. Seperti itu tentang linguistik velas. Semoga bisa membuka wawasan kita, dan pastinya akan menambah pengetahuan kita tentang linguistik. Sampai di sini episode kita. Jangan lupa like dan subscribe, dan ikuti juga Instagram dan TikTok kita di mana? Mungkin bisa lebih keras, nggak apa-apa. FBSUWP, ya, maaf saya lupa. Tapi jangan lupa diikuti sampai di sini. Terima kasih Mem Santi. Bye bye Velas.